Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Mimbar Intelek. Nah, ini informasi yang akan saya sampaikan itu lebih banyak berkaitan dengan pertanyaan dosen yang menyatakan bahwa kenapa publikasi dengan penulis tunggal itu tidak bisa dipakai untuk syarat khusus kenaikan jabatan akademik dosen. Di garis bawahi Bapak Ibu dosen ya, tidak bisa dijadikan sebagai syarat khusus dalam kenaikan jabatan akademik dosen, baik itu ke asisten, ke lektor kepala, ke lektor kepala maupun ke guru besar. Jadi ini nanti akan saya juga tunjukkan berdasarkan dari Kepmendikti Saintek nomor 39 tahun 2026, Kepmen terbaru ya, yang merupakan turunan dari Permendikti Saintek nomor 52 tahun 2025 ya. Jadi kalau Bapak Ibu dosen bertanyakan hal tersebut, nanti saya akan tunjukkan Kepmennya. Tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book yang bisa kemudian digunakan untuk menulis di jurnal Scopus, di jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku, yang kemudian itu dipakai untuk kenaikan jabatan akademik dosen, ataupun kegiatan tridharma yang lain, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video-video saya ini. Nah, jadi Bapak Ibu dosen, kita pahami dulu ya, ini adalah anatomi jabatan akademik dosen. Kita harus memahami filosofi di balik syarat khusus pengajuan jabatan lektor, lektor kepala maupun ke guru besar. Nah, syarat khusus itu seringkali dipandang sebagai hambatan birokrasi ya, padahal ini adalah benteng integritas. Kenapa demikian? Karena dengan Bapak Ibu guru memahami aturan ya, berarti dengan Bapak Ibu dosen memahami aturan, termasuk terutama untuk Kepmendikti Saintek ya nomor 39 tersebut, yang jelas-jelas menyatakan bahwa artikel jurnal yang diterbitkan sebagai penulis tunggal itu tidak bisa dijadikan sebagai syarat khusus. Itu Bapak Ibu dosen sebenarnya sudah meningkatkan integritas Bapak Ibu dosen di dalam memahami aturan tata tulis dalam ini ya, publikasi jurnal ilmiah seperti itu. Sebenarnya di dalam POPAK 2019 itu juga sudah tertulis jelas bahwa artikel-artikel yang sebagai penulis tunggal itu tidak bisa dijadikan sebagai syarat khusus seperti itu. Tetapi Bapak Ibu dosen itu bisa dijadikan sebagai penambahan kum. Jadi tidak dirugikan sebenarnya, meskipun banyak ya yang berkomentar baik itu melalui YouTube maupun Instagram saya yang menyatakan kenapa kok tidak bisa dijadikan sebagai syarat khusus. Bapak Ibu dosen tidak perlu khawatir, karena kalaupun tidak bisa dijadikan syarat khusus, ada nanti Bapak Ibu dosen itu dijadikan sebagai penambahan kum gitu ya. Jadi perspektif yang selama ini muncul itu seringkali bahwa ini menjadi hambatan administratif. Kenapa demikian ya? Nah, kemudian kalau perspektif filosofisnya, berarti kita itu sebenarnya ya memfilter kematangan akademik kita ya, yang namanya kalau Bapak Ibu dosen memahami aturan untuk aturan tata tulis artikel ilmiah, itu seringkali yang dibutuhkan itu adalah kolaboratif semacam itu. Jadi berkaitan dengan larangan utama dalam syarat khusus itu adalah instrumen kalibrasi untuk memastikan gelar rektor maupun lektor kepala dan guru besar itu hanya diberikan kepada peneliti yang telah mencapai kedewasaan akademik ya. Jadi kalau yang penulis tunggal ya, meskipun banyak yang berkomentar bahwa kebanyakan kalau di bidang humaniora itu adalah penulis tunggal, sebenarnya itu kembali lagi kepada pemikiran atau gengsi dari masing-masing dosen ya. Ya, karena logikanya, bukan logika ya, secara harfiah, secara umum penulisan itu ataupun bahkan penelitian itu tidak bisa berdiri sendiri ya, harus dilakukan secara kolaboratif. Nah, 3 larangan ini sebenarnya mewakili 3 pilar utama kepemimpinan akademik global ya. Yang ini yang saya contohkan itu lektor kepala dan guru besar ya, karena saya anggap kedewasaan penelitiannya dalam menulis itu jauh lebih mumpuni dibandingkan yang asisten ahli dan lektor. Pilar 1 itu adalah mandat kolaborasi
Ya, jadi menjawab larangan penulis tunggal, kemudian pilar 2 itu mandat kemandirian, jadi menjawab larangan hasil dari tesis ataupun disertasi ya. Kemudian pilar ketiga itu mandat objektivitas ya, yaitu menjawab larangan publikasi di kampus asal. Nah, singkatnya, syarat ini itu tidak menguji kemampuan Bapak Ibu dosen itu pandai menulis ya atau memiliki keahlian di dalam menulis, tetapi menguji kapasitas Bapak Ibu sebagai pemimpin ya, dalam hal ini adalah kapasitas lektor kepala maupun guru besar dalam melepaskan diri dari mentor masa lalu dan bertahan dari kritik eksternal. Nah, sains modern menuntut kepemimpinan jaringan, jadi bukan lagi pencapaian yang terisolasi ya. Jadi era lampau itu bisa dikatakan sebagai ilmuwan soliter ya, single author. Tetapi kalau di era modern itu sudah menggunakan kolaboratif ya. Jadi pemimpin ekosistem itu ada co-authorship-nya. Jadi pada jenjang puncak, publikasi itu bukan lagi sekedar pembuktian kecerdasan individu gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu dosen itu bertindak sebagai penulis tunggal, itu seakan-akan Bapak Ibu dosen itu bukan pamer ya, tetapi menunjukkan ke orang bahwa saya itu mampu loh. Ya, mampu sih mampu gitu ya, tetapi yang namanya kolaboratif itu sangat dibutuhkan gitu. Nah, artikel dengan penulis tunggal itu justru mengindikasikan isolasi akademik ya. Jadi kolaborasi membuktikan kemampuan Anda menggalang dana, memimpin tim, dan berjejaring di tingkat global. Nah, karya seorang guru besar harus berfungsi sebagai elevator bagi peneliti muda di bawahnya. Jadi ada prinsipal investigator ya, dalam hal ini adalah lektor kepala ataupun guru besar yang nanti diharapkan bisa memimpin rekan-rekan dosennya yang di bawah jabatan akademik dari mereka. Jadi bisa dalam bentuk dosen pemula ya, yang biasanya bisa membimbing mahasiswa S1, S2, S3 semacam itu. Jadi sebuah publikasi tanpa pendamping co-author itu sebenarnya secara harfiah itu memutus regenerasi. Nah, syarat ini itu memaksa senior untuk melibatkan bimbingan dan mengangkat nama-nama peneliti junior dalam publikasi kelas dunia gitu ya. Jadi nanti nama Bapak Ibu dosen itu kalau kolaboratif itu akan terangkat juga gitu, akan dikenal oleh global kalau Bapak Ibu dosen bisa berhasil publikasi di jurnal internasional katakanlah semacam itu. Kemudian untuk menulis ulang karya disertasi itu hanya dibuktikan Anda mahasiswa yang baik, bukan peneliti yang mandiri. Jadi bukan karena Bapak Ibu sudah mencapai gelar S3 dan menghasilkan disertasi, kemudian melabelkan diri Anda itu sebagai peneliti handal. Sebenarnya tidak ya. Kalau pengalaman saya di waktu kuliah dulu, di profesor saya itu, kita itu seringkali profesor saya menyamakan ya, atau menyatakan bahwa antara S3 dan profesor itu sebenarnya levelnya sudah sama, hanya soal pengalaman dalam penelitian saja gitu ya. Jadi profesor di luar negeri itu lebih menekankan kolaboratif ya, bukan bersifat ini ya, bukan bersifat kayak seperti individual gitu. Jadi kita seringkali diskusi akan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang penelitian ini yang lagi happening semacam itu. Nah, banyak bayang-bayang teman-teman dosen yang bahkan lulusan S2 ataupun S3 itu menganggap dirinya sudah superior gitu dalam baik itu dalam melakukan penelitian maupun penulisan artikel semacam itu. Padahal kalau kita ya baru lulus, ya kita semestinya ya harus ya bisa dikatakan baru mencari nama ya, atau baru belajar gitu. Bahkan kalau di Inggris itu untuk S3 itu dianggap sebagai peneliti pemula gitu ya, untuk di Inggris seperti itu. Jadi fase S3 itu seringkali menjadi bayang-bayang promotor, sedangkan sudah S3 itu ada prinsipal investigator. Jadi disertasi S3 itu adalah riset terpadu ya, guided research, mengandalkan data disertasi untuk promosi jenjang tertinggi, menunjukkan ketidakmampuan membangun agenda riset baru gitu. Jadi kalau kita ya mempublikasikan artikel kita dari data-data S3 kita, itu kita seperti mandek, tidak memiliki pemikiran yang baru untuk bisa menghasilkan penelitian-penelitian yang baru semacam itu. Nah, itulah sebenarnya yang dituntut dalam Kepmendikti 39, bahwa ketika nanti di dalam pengajuan syarat khusus kenaikan jabatan akademik, maka diharapkan harus yang penelitian terbaru, atau tidak ya setidaknya mungkin sintesis ya gitu.
Nah, kemudian pengajuan ke jenjang puncak kebutuhan, ini bukti lahirnya peta jalan riset yang sama sekali baru ya. Jadi ada era tesis atau disertasi, kemudian kita lulus. Nah, sebenarnya sah-sah saja kalau misalnya data-data waktu tesis disertasi itu kemudian kita publikasikan dalam bentuk artikel, baik itu nasional ataupun internasional. Hanya saja, kalau kemudian dijadikan sebagai syarat khusus itu tadi, bahwa aturan-aturan yang ditetapkan itu menuntut kita itu harus lebih kreatif sehingga eh, karena kita selama studi kita mendapatkan bimbingan dari profesor itu dianggap bahwa kita itu belum menjadi pemimpin riset semacam itu. Oleh karena itu di dalam pengajuan syarat khusus itu dibuktikan dengan bahwa kita itu sebagai pemimpin riset gitu. Diharapkan dengan artikel yang kita hasilkan dari penelitian kita yang bukan merupakan sintesis dari tesis maupun disertasi itu bisa menghasilkan luaran terbaru, dampak yang terbaru semacam itu. Jadi ada era principal investigator ya gitu. Jadi syarat khusus menuntut karya era principal investigator. Bapak Ibu dosen dinilai berdasarkan apa yang Anda hasilkan hari ini sebagai pemimpin. Jadi bukan yang Anda temukan 5 tahun yang lalu sebagai mahasiswa. Nah, kualitas sejati itu harus mampu bertahan tanpa jaring pengaman ya dari institusi asal. Jadi penulis lokal, kemudian in-branding akademik, ya, kemudian review lokal, kemudian ada editor lokal, ini sangat dilarang. Oleh karena itu, kenapa kok publikasi di kampus sendiri itu dilarang? Karena proses reviewnya tidak dilakukan serius, ya, apalagi karena pertemanan semacam itu. Jadi ya udah karena berteman, kemudian juga mungkin jurnalnya sangat membutuhkan artikel, ya, untuk penulisan artikelnya untuk memenuhi jumlah publikasi dalam satu edisi. Nah, sehingga tanpa proses review yang serius, sehingga ini sebenarnya akan mempengaruhi kualitas dari artikel Bapak Ibu sendiri. Nah, ini menerbitkan karya di kampus sendiri itu membawa risiko tinggi berupa konflik kepentingan dan in-branding akademik. Nah, tanpa validasi eksternal, kualitas keilmuan sebuah institusi itu akan mengalami stagnasi karena hanya berputar di lingkungan yang sama. Kemudian ujian sesungguhnya itu terjadi saat karya Anda itu dinilai buta ya oleh pakar yang tidak mengenal Anda. Dalam hal ini adalah jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional eksternal. Nah, jadi bukan karena jurnal kampus asal ya yang bias subjektif tinggi. Nah, kalau di jurnal nasional eksternal itu kalibrasi standarnya itu mereka punya kalibrasi standar ya. Sama halnya dengan jurnal internasional bereputasi itu prosesnya dilakukan blind review. Bahkan kita tidak tahu bahwa siapa yang mereview artikel kita ini ya. Jadi objektivitas validasinya itu sangat dijaga gitu. Nah, menembus lingkaran luar membuktikan bahwa karya ilmiah Anda itu diakui murni karena substansi bukan karena relasi kolegitas dengan dewan redaksi seperti itu. Nah, 3 aturan ini itu bukan syarat yang terpisah ya, melainkan satu kesatuan filter pelindung mutu. Jadi integritas akademik paripurna itu menuntut kepemimpinan tim riset ya, bukan riset mandiri, kemudian menuntut inovasi global, validasi eksternal, jejaring internasional, bahkan kolaborasi yang kuat. Nah, jika salah satu elemen ini hilang, kredibilitas keilmuan itu akan pincang. Nah, seorang lektor kepala ataupun guru besar itu harus memiliki ketiganya secara bersamaan. Nah, ini matriks diagnostik ya, memetakan aturan ke dalam indikator kematangan. Jadi, kalau aturan kenapa larangan penulis tunggal, kemudian tidak boleh merupakan hasil tesis ataupun disertasi, dan tidak boleh dipublikasikan di jurnal kampus asal, itu merupakan aturan larangannya. Nah, tujuan utamanya itu sebenarnya kita memaksa untuk pembentukan jejaring ya, baik nasional maupun internasional. Kemudian kalau resiko yang dihindari untuk penulis tunggal itu isolasi akademik dan ego sektoral. Kemudian untuk indikator kematangan itu mampu memimpin ya, lead author dan membimbing. Sedangkan kalau larangan terkait dengan hasil tesis dan disertasi itu sebenarnya tujuan utama itu memaksa untuk kebaruan riset seperti itu. Kemudian resiko yang dihindari itu stagnasi ilmu dan berlindung pada mentor. Dan indikator kematangan itu memiliki peta jalan roadmap riset mandiri. Kemudian untuk jurnal kampus asal jadi memaksa pengujian objektif, in-branding akademik dan konflik kepentingan, serta kualitas diakui melalui blind peer review eksternal. Nah, syarat khusus adalah fondasi untuk membangun ekosistem riset Indonesia yang mendunia. Jadi
mematuhi syarat khusus itu bukan sekedar untuk mengejar KUM atau SK jabatan. Ini adalah komitmen etis kita untuk memastikan bahwa gelar akademik tertinggi di Indonesia itu memiliki daya saing, kehormatan, dan respek ya, yang setara di mata komunitas saintifik global. Nah, secara garis besar Bapak Ibu dosen, di dalam Kepmendikti-Saintek nomor 39, nomor tahun 2026 ya, yang ini tentang petunjuk teknis layanan pengembangan profesi dan karir dosen itu sudah tertulis bahwa tidak diperbolehkan untuk yang penulis tunggal gitu ya. Jadi ada di bagian sini ya Bapak Ibu dosen ya, ada di halaman 30 kalau tidak salah. Ya. Jadi coba kita cari dulu. Di syarat khusus ya. Nah ini Bapak Ibu dosen, di halaman 31. Jadi ini syarat khusus dan syarat khusus tambahan kenaikan jabatan akademik ya, pada poin A ini tertulis jelas ya, ini saya bold secara warna ungu ya. Ketentuan syarat khusus adalah bukan penulis tunggal, bukan hasil penelitian yang berasal dari tesis maupun disertasi pengusul ya, tesis atau disertasi pengusul atau bimbingan mahasiswanya, dan memiliki nilai kebaruan serta karya ilmiah tidak diterbitkan oleh perguruan tinggi asal. Jadi ini yang menjadi dasar ya. Tadi sudah saya jelaskan secara komprehensif kenapa tidak boleh penulis tunggal, kenapa tidak boleh tesis maupun disertasi, ataupun bahkan bimbingan mahasiswanya, dan tidak boleh diterbitkan di perguruan tinggi asal. Jadi saya kira ini sudah jelas Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.